Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriana Winarsi dengan NIM 2003211000041. Di sini saya akan memberikan materi penyuluhan tentang kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Materi ini saya ambil berdasarkan fenomena yang saya temui, yaitu tentang susahnya petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebelum membahas mengenai materi lebih lanjut, saya akan membahas dulu apa itu pupuk dan apa itu pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan salah satu input penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan usaha tani. Sedangkan pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Nah, apa sajakah sih jenis-jenis pupuk bersubsidi ini? Jenis-jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah ini ada 5. Yang pertama yaitu ada pupuk urea. Pupuk urea ini memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan tanaman dan tanaman akan tumbuh hijau. Yang kedua ada pupuk ZA. Pupuk ZA ini memiliki manfaat untuk memperbaiki kualitas tanaman dan menambah nilai gizi. Yang ketiga ada pupuk SP36. Pupuk SP36 ini memiliki manfaat untuk menambah unsur hara fosfor pada tanaman sehingga buah yang dihasilkan itu lebih banyak dan kualitas biji juga menjadi lebih baik. Yang keempat ada pupuk NPK. Pupuk NPK ini memberikan manfaat untuk memperkuat tumbuhnya akar sehingga mudah menyerap zat hara di tanah. Dan yang kelima itu ada pupuk organik. Pupuk organik sendiri merupakan pupuk yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup seperti pelapukan tanaman, pelapukan kayu, ataupun kotoran hewan. Penggunaan pupuk organik ini bisa menjaga tanah untuk tetap subur dan mencegah terjadinya erosi. Selanjutnya, apa sih yang menjadi penyebab petani ini susah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi? Salah satunya yaitu karena timbulnya masalah dalam penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari pendataan yang kurang baik dan pemanfaatan kartu tani yang belum maksimal. Selain itu, kebijakan pemberian pupuk bersubsidi ini dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu kelangkaan pupuk di beberapa daerah sentra pertanian, penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga di atas harga eceran tertinggi pupuk, serta perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi dan antar wilayah. Sehingga dari adanya beberapa penyebab dan permasalahan tersebut, perlu adanya kebijakan pupuk bersubsidi terkait dengan pengadaan dan penyalurannya, agar petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini sesuai dengan jumlah yang sudah dialokasikan. Kebijakan pupuk bersubsidi ini diantaranya yaitu yang pertama, pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan subsidi dengan harga pupuk yang lebih murah. Yang kedua, merespon kecenderungan kenaikan harga pupuk di pasar internasional dan penurunan tingkat keuntungan usaha tani. Yang ketiga, kebijakan subsidi pupuk ini bertujuan untuk memenuhi prinsip 6 tepat dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Di antaranya yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Dalam pengadaan pupuk bersubsidi ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Yang pertama yaitu petani harus tergabung ke dalam kelompok tani yang ada di desa dan wilayahnya. Dengan ketentuan, petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor hortikultura dan subsektor peternakan memiliki luas lahan maksimal 2 hektar. Sedangkan untuk petani yang melakukan usaha subsektor perikanan memiliki luas lahan maksimal 1 hektar. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu kelompok tani menyusun RDKK. RDKK ini adalah rencana definitif kebutuhan kelompok yang merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan sistem tertutup.
Dalam proses penyusunan RDKK ini, petani dipandu oleh penyuluh setempat dengan landasan kebutuhan pupuk berdasarkan kepemilikan lahan. Selanjutnya, proses rekapitulasi RDKK. RDKK yang sudah ditandatangani oleh kelompok tani dan PPL ini kemudian diserahkan ke tingkat desa untuk disetujui oleh kepala desa. Kemudian dilanjutkan ke kecamatan untuk disetujui oleh camat dan diteruskan ke kabupaten atau kota untuk disetujui oleh Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota, kemudian diteruskan ke provinsi untuk disetujui oleh Dinas Pertanian Provinsi. Nah, dari provinsi ini kemudian RDKK dikirim ke pusat atau ke Kementerian Pertanian sebagai dasar pemenuhan pupuk bersubsidi yang disesuaikan dengan anggaran. Dari Kementerian Pertanian ini kemudian Kementan membuat peraturan Menteri Pertanian. Permentan yang sudah diterbitkan ini kemudian dikirim ke gubernur dan produsen pupuk. Berdasarkan permentan tersebut, masing-masing gubernur ini memberikan SK gubernur atau peraturan gubernur mengenai alokasi pupuk untuk masing-masing kabupaten yang ada di wilayahnya. SK gubernur itu kemudian dikirim ke bupati yang termasuk ke dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Berdasarkan SK gubernur tersebut, kemudian bupati menerbitkan SK bupati atau peraturan bupati mengenai alokasi pupuk untuk masing-masing kecamatan yang ada di wilayahnya. Lalu selanjutnya pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi ini biasanya pada kantong pupuk diberi label tambahan yang berbunyi pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan yang tidak bisa dihapus dan mudah dibaca. Hal itu dilakukan untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran kepada petani yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi. Selanjutnya, pola penyaluran pupuk bersubsidi. Berdasarkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini sudah disesuaikan dengan peraturan Menteri Perdagangan, di mana pabrik atau produsen pupuk bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke anak perusahaannya atau penyalur di lini 2. Kemudian, penyalur di lini 2 ini menyalurkan pupuk bersubsidi ke distributor atau penyalur di lini 3. Kemudian, dari penyalur di lini 3 ini disalurkan ke pengecer sebagai penyalur di lini 4. Penyaluran dari pengecer ke kelompok tani ini berpedoman kepada rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang disusun sebelumnya dan sudah disetujui oleh masing-masing dinas. Dalam pengeceran pupuk bersubsidi ini, pengecer harus menjual pupuk bersubsidi tersebut harus sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET pupuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, setelah pupuk sampai di kelompok tani, kemudian kelompok tani tersebut membagikan pupuknya kepada masing-masing petani yang sudah sesuai dengan jatah dari alokasi pupuk yang sudah ada. Selain itu juga ada kartu tani sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun berdasarkan data yang didapat, pemanfaatan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini khususnya di Jawa dan Madura masih jauh di bawah RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, di mana yang seharusnya dipatok 65% di tahun 2020, tetapi realisasinya per 31 Desember baru mencapai 12,42%. Hal tersebut mungkin dikarenakan karena petani belum banyak mengetahui apa itu kartu tani dan apa manfaat kartu tani. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa materi terkait kartu tani.
Kartu tani itu merupakan kartu multifungsi yang memuat informasi petani, lahan, kebutuhan saprotan, informasi panen, dan juga sebagai kartu debit untuk penerimaan tabungan, pinjaman, subsidi, ataupun bantuan. Nah, manfaat dari kartu tani ini yaitu sebagai identitas petani atau pendataan petani yang terdaftar dalam sistem ERDKK. Yang kedua yaitu sebagai kartu penebusan saprotan. Nah, salah satunya ini yaitu digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi. Jika petani memiliki kartu tani dan ingin melakukan penebusan dengan menggunakan kartu tani, petani langsung saja datang ke kios pengecer dengan membawa kartu taninya, kemudian kartu tani tersebut akan digesek pada mesin EDC untuk mengetahui alokasi pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani. Setelah itu, petani langsung melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Nah, manfaat kartu tani yang ketiga yaitu sebagai kartu penerimaan pinjaman, bantuan, dan tabungan. Dan manfaat yang keempat yaitu sebagai kartu penjualan hasil panen. Nah, inilah alasan saya memilih fenomena, materi, dan juga media. Alasan saya memilih fenomena tadi yang sudah saya sebutkan di awal yaitu karena ingin mengetahui faktor apa saja sih yang menghambat petani itu dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Sedangkan alasan saya untuk memilih materi tersebut karena ingin menambah pengetahuan mengenai bagaimana proses pengadaan dan penyaluran alokasi pupuk bersubsidi. Selain itu juga ingin mengetahui manfaat kartu tani agar penggunaan kartu tani ini bisa maksimal dan sesuai dengan patokan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Alasan saya memilih media PPT sebagai media penyuluhannya karena menurut saya sendiri media PPT ini merupakan media yang efektif karena mempermudah penyampaian informasi atau materi dengan jelas sehingga audiens bisa memahami materi dengan baik. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi penyuluhan terkait kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.